semua katakan terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi ini kami setiap anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, membawa korban pujian hati, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Sebelum kami menghadap ke tahta hadirat-Mu, kiranya Tuhan sucikan setiap kami. Agar apapun yang kami bawa pagi hari ini Tuhan, berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Persiapkan setiap kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu pagi hari ini. Kiranya pujian-pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar kata-kata, namun berasal dari hati kami, ketulusan hati kami. Karena kami percaya ketika kami datang ke hadirat-Mu, ketika kami masuk ke hadirat-Mu lebih lagi, menyembah Engkau lebih lagi, Tuhan hadir dan Tuhan bekerja atas setiap hati kami. Memulihkan kami yang berbeban berat, meringankan beban kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini beracara atas setiap hati, tubuh, jiwa, roh kami. Kami mau usir kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ruangan ini hanya penuh akan Roh Kudus dan hadirat tahta-Mu Tuhan. Persiapkan kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Kamu. Dan kami siap untuk masuk ke hadirat-Mu lebih lagi pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, dan kami semua masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan, dan di hadapan tahta, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih
lagi di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu lebih lagi pagi hari ini. Oh, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Bersama kita katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, dan kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pujian ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kiranya kami semua Tuhan mengimani bahwa keinginan dalam hidup kami Tuhan hanya menyembah Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Bersama dengan lembut kita katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bersama katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidup, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
berikan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya hadirat-Mu itulah yang memuaskan setiap kami pagi hari ini. Amin, Dan kami Tuhan. mau siap lebih lagi memuji Engkau. Kami siap melompat, kami siap menari semuanya demi kemuliaan Amin. nama Yes. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Boleh lambaikan tangannya yang bersukacita. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri. Tos, Haleluya. bukan tos kanan kiri ya, tapi lambaikan kanan kiri ya. Katakan selamat pagi Haleluya. semuanya, Tuhan Yesus Puji memberkati. Tuhan. Haleluya. Kita percaya hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, dan mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Saya belum lihat ketika kita katakan bersuka di dalam Tuhan ya, masih ada yang diem doang ya, nggak ngapa-ngapain, nggak tepuk tangan ya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau katakan bersuka, boleh lambaikan tangannya ke atas. Ada amin? Haleluya. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka Di dalam Tuhan, sekali lagi bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, dan rayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi, oh, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Haleluya. Haleluya. Amin. Belum lelah ya Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri. Masih semangat? Masih kuat? Amin. Haleluya. Ini lagu sekolah minggu. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara apakah tahu lagu ini ya. Cuman saya percaya banyak yang tahu lagu ini ya. Yesus besertaku. Ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau imani bahwa Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Ada amin? Haleluya. Amin. Haleluya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi,
Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku selam dalam angkasa. Ku terbang selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pujian dari kur umum gereja setempat. Dimohon bersiap, tapi sebelum itu kita akan pujikan pujian ini bersama. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik bagi kita senantiasa. Haleluya. Haleluya, bersama kita katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia amat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia amat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia amat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia amat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kur umum gereja setempat segera mempersiapkan diri. Amin.
Tasku. Siapa?
Ya, pujian yang luar biasa dari guru umum gereja setempat. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita masuk ke pujian persiapan firman Tuhan, saya mau share satu rema ya. Karena beberapa waktu yang lalu Tuhan ingatkan saya di Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Di sini berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia, di ayat yang kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Di sini mungkin kita tahu bahwa saat ini ya, di luar sana inflasi, BBM naik dan sebagainya ya, kita cenderung khawatir nanti ke depannya seperti apa ya. Kita bisa nggak ya tetap survive, kita tetap bisa nggak lanjut. Cuman di sini Tuhan ingatkan, kalau kita diam di dalam hadirat Tuhan, jaminan ada. Ada amin? Amin. Haleluya. Kita mau tundukkan kepala, kita mau ambil waktu sejenak. Kita mau benar-benar selidiki setiap hati kita, persiapkan hati kita, agar firman yang akan kita sambut pagi hari ini benar-benar masuk dalam hati kita. Menjadi pendengar-pendengar firman yang luar biasa dan juga pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Bersama kita katakan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku menerima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku
terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Hadirat-Mu yang membawaku untuk terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Dan hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. CFI berdoa buat firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ini Tuhan kami nantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu kami merasakan kelegaan. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan kekuatan. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini Tuhan banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan yang selalu menghalangi kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami kuat Tuhan. Bersama-Mu kami pasti sanggup Tuhan. Kami pasti mampu Tuhan untuk melewati setiap badai yang ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Buat pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami mau mendengar, duduk diam untuk senantiasa mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan hikmat-Mu ya Bapa. Sehingga kebenaran firman boleh tersampaikan pada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, persiapkan hati, pikiran untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kita duduk diam ya, berikan konsentrasi untuk kita menangkap pesan Tuhan di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan kondisi dunia, perubahan yang terjadi sangatlah cepat. Benar? Beberapa tahun ini kondisi dunia, keadaan dunia mengalami perubahan yang begitu cepat. Ya.
pergantian-pergantian kondisi-kondisi di tengah dunia ya, membuat kita mungkin terperanjak, terkaget-kaget dengan kondisi yang ada. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah dunia itu sudah Tuhan sampaikan, Bapak Ibu. Tuhan sudah peringatkan jauh-jauh hari melalui kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh para nabi, bahwasanya di akhir zaman, di waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan, hari-hari semakin sukar, hari-hari semakin sulit. Dan kita tahu bahwasanya kondisi saat ini itu sedang tidak baik-baik saja, benar? Dunia hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, dengan terjadinya di berbagai macam wilayah, daerah maupun negara, kondisi ekonomi yang semakin sulit, ya, bahkan para pemimpin dunia yang tergabung di dalam KTT G7 berkata 2-3 tahun ini menjadi masa yang sangat sulit bagi dunia ya untuk melepaskan diri dari sakit penyakit COVID ya, hal yang baru di dunia. Dan apa yang akan dihadapi dunia di tahun yang akan datang menurut para pemimpin dunia, bahwasanya dunia akan semakin gelap. Bapak Ibu, pemimpin dunia ini berbicara bukan berdasarkan atas gosip ataupun isu, tetapi berdasarkan sebuah riset penelitian yang mereka lakukan, sehingga mereka berani berkata di tahun-tahun yang akan datang itu semakin gelap. Artinya kondisi dunia tidak baik-baik saja. Begitu juga kita umat Tuhan yang hidup di dalam dunia ini yang masih Tuhan izinkan, kita tidak dapat menghindar dengan kondisi yang ada, Bapak Ibu. Kondisi yang sulit, kondisi yang diprediksi semakin gelap, kita akan menghadapinya. Tapi ada kabar penting yang ingin saya sampaikan buat setiap kita pada pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya pengharapan. Dan Tuhan pasti sanggup menolong hidup kita. Katakan, Tuhan pasti sanggup. Iya. Apapun yang kita hadapi sebagai orang percaya, kita harus punya keyakinan bahwasanya pribadi Tuhan itu sanggup menolong hidup kita. Bahkan ketika kita harus berjalan di lembah baka pun, kita harus yakin bahwasanya ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita percaya Tuhan sanggup menopang hidup kita. Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Tuhan mampu mengulurkan tangannya untuk setiap kita anak-anaknya. Amin. Ini yang harus kita taruh di dalam kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwasanya Tuhan sanggup. Gambar ini menggambarkan apa yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, saya menemukan gambar ini luar biasa. Ini di belakang ini adalah ombak yang besar yang sedang menerjang kehidupan. Ada ombak yang begitu besar, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pernah naik kapal, waduh, ombak yang besar itu bisa menggoyangkan kapal yang besar, Bapak Ibu. Jadi kekuatan ombak itu luar biasa. Ya. Dan gambar yang di belakang ini kita melihat ada pribadi yang mengulurkan tangannya. Mungkin kita menghadapi gelombang yang besar di tengah-tengah dunia ini. Tapi percaya ada satu pribadi yang selalu mengulurkan tangannya, siap menolong saudara dan saya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Gelombang boleh menerpa dunia, tapi anak-anak Tuhan ada di bawah kuasa pemeliharaan Tuhan. Musim boleh berlalu, tapi sebuah keyakinan harus kita taruh di hati kita. Tuhan beserta dengan aku. Oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul Tuhan pasti sanggup. Kita akan belajar dari kisah pribadi Ayub.
Saudara, kita tahu semua tentang Ayub. Bagaimana dia mengalami sebuah cobaan hidup. Dia mengalami sebuah permasalahan hidup yang sangat-sangat tidak mudah. Kalau kita membayangkan kita menjadi pribadi Ayub, mungkin kita sudah marah sama Tuhan dan tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Ayub harus kehilangan seluruh hartanya. Bagaimana Ayub harus kehilangan anak-anaknya. Anak-anak yang dikasihinya. Bahkan Ayub harus mengalami sebuah tekanan dari istrinya, dari sahabat-sahabatnya. Di dalam dia mengalami penderitaan yang sedemikian rupa, dia masih saja dihakimi oleh orang-orang sekitarnya. Penderitaan Ayub sangat luar biasa. Sampai-sampai firman Tuhan Alkitab mencatat dia harus menggaruk badannya dengan apa? Beling, Bapak Ibu. Saking penderitaannya luar biasa Ayub. Mengalami sebuah hal yang diizinkan oleh Tuhan untuk Ayub hadapi. Padahal firman Tuhan berkata Ayub ini orangnya saleh. Tapi menghadapi sebuah tantangan yang begitu besar, Bapak Ibu. Seringkali kita menganggap bahwasanya kalau kita hidup di dalam Tuhan kita tidak akan mengalami ini. Tapi kita bisa belajar dari kehidupan Ayub. Walaupun di dalam kesalehannya Tuhan izinkan Ayub untuk menghadapi permasalahan yang besar, tantangan yang besar dan tidak mudah. Sehingga kisah ini menjadi kisah yang sangat-sangat luar biasa untuk kita boleh perhatikan, untuk boleh kita pelajari, Bapak Ibu. Bagaimana Ayub berhasil melewati tantangan yang begitu besar, permasalahan yang begitu besar, pergumulan yang begitu besar. Dan kalau kita perhatikan di akhir kisah Ayub, wah, dia benar-benar mengalami pengenalan akan Tuhan. Kita akan baca di dalam Ayub 42 ayat 2 sampai 5, Bapak Ibu. Dikatakan begini, aku tahu, perhatikan ini. Pernyataan Ayub, Bapak Ibu, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada satu pernyataan yang dahsyat, yang luar biasa yang Ayub sampaikan, bahwasanya melalui apa yang dia alami, dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Dari segala yang dialami Ayub dibuat memahami, aku tahu bahwa Tuhan itu sanggup. Untuk apa? Untuk melakukan segala perkara dan rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Ayat 3, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari apa? Kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya. Jadi Ayub berbicara bahwasanya dengan apa yang terjadi, dengan kondisi yang terjadi saat itu, dari semua yang dialami Ayub melihat bahwasanya ada satu pribadi yang selalu ada bersama dengan dia. Ada satu pribadi yang sanggup menolong kehidupannya, bahkan mengubah kehidupannya, Bapak Ibu. Bagi kebanyakan orang kondisi Ayub itu tidak mungkin tertolong mungkin, ya.
Kalau kita pelajari tentang Ayub, bagaimana teman-temannya berkata-kata tentang Ayub dan melihat kondisi Ayub, mungkin mereka berpikir, mungkinkah Ayub ini akan ditolong oleh Tuhan? Mungkinkah Ayub ini akan dipulihkan oleh Tuhan? Karena kondisinya begitu rupa, Bapak Ibu. Penyakit kusta itu, waduh, pada zaman itu menjadi penyakit yang sangat-sangat parah. Dia mengalami sakit yang begitu parah dan tidak punya apa-apa karena seluruh hartanya sudah musnah, Bapak Ibu. Dan orang-orang yang dia kasih sudah dipanggil Tuhan, anak-anaknya dipanggil Tuhan. Mungkin bagi dunia, mungkin bagi teman-temannya, mungkin bagi orang sekelilingnya kondisi Ayub tidak dapat dipulihkan. Kondisi Ayub tidak dapat ditolong. Sudahlah, tinggal tunggu matinya, mungkin gitu Bapak Ibu. Ya, Ayub ini tinggal tunggu matinya lah, entah kapan ini matinya, ditunggu saja. Mungkin begitu Bapak Ibu. Perhatikan, dalam keterpurukan Ayub, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan Ayub. Tuhan sanggup mengubah kehidupan Ayub. Dan dikatakan di akhir cerita Ayub, Ayub menerima 2 kali lipat dari apa yang dia miliki, dari apa yang dia kehilangan. Ayub menerima 2 kali lipat, Bapak Ibu. Dan sebuah pernyataan yang luar biasa yang disampaikan Ayub, bahwasanya Tuhan sanggup. Amin. Tuhan sanggup. Tuhan yang menolong Ayub, Tuhan yang memulihkan Ayub. Saya mau katakan pada pagi hari ini, begitu juga dengan Tuhan yang kita sembah hari ini. Sanggup menolong saudara dan saya. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Apa yang kita hadapi mungkin bagi kita sangatlah besar, tantangannya sangat besar. Mungkin pergumulan di hari-hari ke depan akan sangat besar. Dengan kondisi yang ada mungkin kita akan menghadapi masalah-masalah, tantangan yang besar. Tapi percaya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup menolong hidup kita. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Tuhan sanggup membawa kita kembali kepada rencana dan kehendaknya. Amin. Karena yang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Saudara harus menaruh ini di dalam hidup kita. Kenapa? Ini penting Bapak Ibu, supaya ketika kita menghadapi tantangan hidup, kondisi-kondisi yang membuat hidup kita tidak baik-baik saja, ada satu keyakinan di hati, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong aku memulihkan keadaanku, yang sanggup untuk membawa aku kembali kepada rencananya. Sebab keyakinan ini penting Bapak Ibu, untuk menghadapi hari esok yang firman Tuhan sendiri berkata, hari esok, hari menjelang kedatangan Tuhan, itu hari-hari yang sukar. Kita perlu membangun di dalam kehidupan kita sebuah keyakinan, kepercayaan bahwasanya aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang berkuasa untuk menolong kehidupanku. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Tuhan mengingatkan Bapak Ibu, kalau Tuhan saja mau merelakan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menebus kehidupan kita, mengampuni dosa-dosa kita yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, tapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, menebus kehidupan kita, menebus dosa-dosa kita.
Apalagi kalau hanya sekedar mengaruniakan sesuatu dalam hidup kita, itu sangat mungkin Bapak Ibu. Amin. Artinya kalau nyawa saja Tuhan beri, apalagi kalau hanya sekedar pertolongan, kalau hanya sekedar berkat, Tuhan pasti sanggup Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus menaruh kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dia sanggup menolong hidup kita. Ini yang harus kita perkuat di dalam kehidupan, kepercayaan kepada Tuhan. Karena kondisi dunia sungguh tidak baik-baik saja. Siapakah yang kita andalkan? Siapakah yang menjadi pengharapan kita kalau bukan Tuhan? Yesaya 41 ayat 10 dikatakan begini, apa? Yang keras, apa? Janganlah takut. Katakan, saya tidak takut. Ya, Tuhan mengingatkan, janganlah takut. Sebab apa? Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang dengan kondisi keadaan yang semakin sulit. Tuhan berkata, aku ini Allahmu. Amin. Aku ini Tuhanmu. Jangan engkau bimbang. Kenapa? Karena janji Tuhan, saudara, aku akan meneguhkan, bahkan apa? Akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara. Amin. Dunia boleh berubah, musim boleh berubah Bapak Ibu, tapi kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Jangan takut, jangan bimbang. Ada penekanan yang Tuhan sampaikan. Aku ini loh Allahmu Bapak Ibu, kata Tuhan. Aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku akan menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mungkin kita tidak bisa menghindar dari kondisi yang sulit. Tapi kalau kita punya keyakinan, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang dahsyat, pasti kita akan mengalami kemenangan. Tuhan akan membawa hidup kita dari kemenangan kepada kemenangan. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan di dalam Yesaya 50, mari kita baca. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat apa? Noda. Sebab itu, ayo yang keras, aku meneguhkan hatiku seperti apa? Keteguhan gunung batu. Aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Artinya kita mau mengambil sebuah sikap, aku meneguhkan hatiku untuk apa? Mempercayai Tuhanku yang akan menolong aku, yang akan memegang tangan kananku, yang akan memberikan kemenangan dalam hidupku. Keteguhan hati ini harus ada di dalam hidup ini. Supaya apa Bapak Ibu? Kondisi yang menghimpit hidup kita, persoalan, pergumulan, tantangan yang menghimpit hidup kita, kita tetap mempercayai Tuhan pasti membawa kemenangan.
Karena ayat selanjutnya dikatakan, karena aku tahu bahwa aku tidak akan apa? Mendapat malu. Orang yang punya keteguhan hati untuk mempercayai Tuhan, orang yang meneguhkan hati untuk berharap kepada Tuhan, orang yang meneguhkan hati untuk menggandol Tuhan, Tuhan berjanji apa? Dia tidak akan mendapat malu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau benar-benar meneguhkan hati kita kepada Tuhan, memegang teguh, mencondongkan hati kita kepada Tuhan dengan apa? Keteguhan seperti gunung batu. Artinya aku tidak bimbang. Tuhan beserta dengan aku. Siapakah lawanku? Tuhan beserta dengan aku. Dia yang memegang tangan kananku. Dia akan membawa aku pada kemenangan. Maka saudara tidak akan mendapat malu Bapak Ibu. Amin. Ini janji Tuhan. Seringkali kita pun anak-anak Tuhan mengalami kebimbangan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu masih bimbang, masih ragu, masih takut. Lalu kan kita ngomong begini, kan namanya juga masih manusia. Oh iya. Tapi bagaimana saudara memanage rasa takut, rasa bimbang itu untuk apa? Untuk tetap mencondongkan, meneguhkan. Enggak, aku tetap percaya pada Tuhan. Waktu Tuhan pasti akan datang. Pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan. Keteguhan hati itu yang Tuhan mau. Tuhan itu sanggup, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Apapun bisa Tuhan nyatakan Bapak Ibu. Amin. Tuhan bisa mampu memberikan kita air di padang gurun. Tuhan mampu memberikan kita roti di padang gurun, daging di padang gurun. Di masa kelaparan Tuhan mampu mengutus burung gagak untuk memelihara hidup kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya, kita yakin, kita meneguhkan hati kita, maka mujizatnya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap akan bisa dinyatakan dalam hidup kita, orang percaya. Lukas 1 ayat 37 dikatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Asal engkau percaya Bapak Ibu. Petrus berkata, Tuhan, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Ini sebuah tantangan saudara bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Berjalanlah. Dan Petrus berjalan di atas air. Adakah manusia yang mampu berjalan di atas air? Nggak ada. Tapi bagi Tuhan, engkau meminta berjalan di atas air, berjalanlah. Petrus mengalami sebuah keajaiban. Padahal kalau kita lihat, ini sebuah apa saudara? Ketidakpercayaan. Kenapa? Kan dia katakan, kalau itu engkau Tuhan, biarlah aku berjalan di atas air. Tapi untuk membuktikan bahwasanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, berjalanlah. Tapi sayang saudara, keajaiban Tuhan harus gugur karena apa? Ketakutan, kebimbangan. Ketika dia melihat gelombang mulai apa?
menghampiri dia merasa goyang, lalu jatuh ke dalam. Tapi jatuh pun Tuhan tuh masih mau menangkapnya, Bapak Ibu. Itu loh Tuhan, amin. Dalam iman kita tuh kadang-kadang kita percaya, tapi kadang-kadang lihat, wah bener enggak ya? Kita jadi ragu, kita jadi bimbang. Tapi di situ pun Tuhan enggak marah, Bapak Ibu. Tuhan tetap menopang hidup kita. Ini yang harus kita yakini. Dalam keadaan sesulit apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong hidup kita. Dalam keadaan yang sukar pun menjadi hal yang bagi Tuhan mampu. Suatu saat Bapak Ibu, saya pelayanan di sebuah daerah di pedalaman. Perjalanan siang hari, panas di tengah hutan Bapak Ibu. Saya sama teman saya, lalu istri saya yang waktu itu belum istri saya, dan belum ada kontak batin, masih teman. Jadi 4 orang, cewek 2, laki 2. Kami berjalan di tengah hutan. Lalu istri saya yang sekarang ini berkata begini, Tuhan kirimkanlah kendaraan supaya kami nggak berjalan. Lalu kami yang laki-laki ini tertawa. Siang-siang gini di tengah hutan ada kendaraan. Adalah jalan saja, nggak usah ngeluh gitu ya. Kami jalan Bapak Ibu. Karena kami laki ini berdua ini jalannya cepat, kami tinggalkan yang cewek-cewek. Jangan ditiru ya laki-laki. Kami tinggalkan Bapak Ibu, kami mau jalan cepat. Wah kami cepat. Tiba-tiba dalam perjalanan kami terhenti dengan getaran bumi Bapak Ibu. Loh kok bergetar bumi ini? Lalu dari belakang kami lihat, wah istri saya dengan temannya naik kendaraan Bapak Ibu. Dia bilang ini, halo. Untungnya Bapak Ibu, istri saya itu orangnya baik. Yang nyopir suruh berhenti, Pak berhenti itu teman kami. Saudara tahu, itu di tengah hutan ada jonder Bapak Ibu. Apa jonder itu ya? Traktor itu loh. Jadi traktor itu bawa gandengan masuk hutan Bapak Ibu. Lalu kami naik, kami nggak jalan kaki Bapak Ibu. Karena jalan kaki waktu pelayanan di Kalbar itu, jalan kaki paling dekat itu 1 jam di tengah hutan. Saya pernah berjalan kaki di tengah hutan itu 6-8 jam. Berjalan kaki karena tidak ada kendaraan waktu itu. Saudara, apa yang ingin saya katakan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Saya belajar dari situ juga. Istri saya berkata, Tuhan kirimkanlah kendaraan supaya lewat. Pikiran saya berkata, mana ada, untung-untung ada motor, jangankan kendaraan, motor saja sudah puji Tuhan. Dan kalau motor bagaimana 4 orang Bapak Ibu? Di tengah doa itu saudara, Tuhan kirim kendaraan itu saudara. Dan bisa muat seluruhnya 4 orang. Kadang-kadang hal kecil begini Bapak Ibu, kita berkata, mana ya kalau kita doa, Tuhan jawab. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Amin. Sampaikan saja. Jangan bimbang, jangan ragu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Tuhan menyatakan di dalam Yeremia 32 ayat 7, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku, kata Tuhan.
Adakah yang mustahil untukku? Adakah mustahil Tuhan menjelma menjadi manusia? Kalau manusia menjadi Tuhan, mustahil, benar? Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, itu tidak mustahil. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan ingin menyatakan, adakah yang mustahil bagiku? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Oleh sebab itu taruh keteguhan hati bahwasanya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu bukan hanya nyanyian, tapi sebuah pernyataan sikap iman kita mempercayai bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Amin. Ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, beri makan orang-orang ini. Bagaimana mungkin kami memberi makan orang sebanyak ini? Kalaupun kami harus cari ke kampung-kampung, tidak ada cukup untuk memberi makan orang-orang ini. Saudara, memberi makan ribuan orang loh ini Bapak Ibu. Bukan 50 orang, ribuan orang. Lalu Tuhan berkata, apa yang kau punya? Apa yang ada padamu? 5 roti, 2 ikan. Dan bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. 5 roti, 2 ikan. Tuhan nyatakan untuk memberi makan, menghidupi 5.000 orang, bahkan sisa berapa? 12 bakul Bapak Ibu. Mujizat yang dulu Tuhan pernah perbuat, hari ini pun Tuhan sanggup perbuat, esok pun Tuhan sanggup perbuat. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan itu dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah Bapak Ibu. Ini yang harus kita taruh di hati kita. Bersama dengan Tuhan, kemustahilan itu menjadi hal yang tidak mustahil. Iya, hal yang mustahil bagi dunia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oleh sebab itu jangan batasi Tuhanmu dengan keadaanmu. Sekali lagi saya mau katakan, jangan batasi Tuhanmu dengan keadaanmu. Seringkali kita melihat keadaan sehingga kita batasi Tuhan yang tidak mustahil itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita percaya Tuhan yang kita punya, yang kita sembah, Tuhan yang tidak mustahil, maka apapun keadaanmu, Tuhan sanggup menolong. Dengan caranya yang ajaib. Kita tidak perlu pikirkan cara Tuhan menolong. Karena Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong. Amin. Kita tidak usah pikir bagaimana Tuhan mencukupi, menghidupi, memelihara hidup kita. Asal kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Asal kita percaya Tuhan pasti memelihara. Walaupun kita tinggal di tepi sungai kerit, sungai yang kecil, yang memiliki sedikit air, Tuhan sanggup perintahkan burung gagak untuk menolong saudara. Jangan pernah batasi cara Tuhan dengan pikiran. Karena Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk menolong hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga ayo berikan keteguhan seperti gunung batu, kata firman Tuhan. Keteguhan apa? Untuk berharap.
2 Korintus 9 ayat 8 Bapak Ibu. Baca dengan keras, dengan yakin, dengan iman Bapak Ibu. 2, 3. Kepada siapa? Kepada siapa? Saya. Tapi dengan iman. Nyatakan dengan iman. Ayo ulangi lagi. 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saya, supaya saya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Allah sanggup, Tuhan sanggup. Katakan, Tuhan sanggup. Iya. Tuhan itu sanggup Bapak Ibu melimpahkan segala kasih karunia kepada setiap kita, supaya kita ini senantiasa berkecukupan. Amin. Berkecukupan. Ini yang harus kita yakini. Paling tidak kecukuplah. Dan malah berkelebihan. Ini janji Tuhan. Asal kita punya keteguhan seperti gunung batu Bapak Ibu. Mempercayai Tuhanku sanggup. Hal yang kedua Bapak Ibu. Kita percaya tangan Tuhan berkuasa. Katakan, tangan Tuhan berkuasa. Iya, tangan Tuhan itu berkuasa. Berkuasa untuk apa? Untuk menolong hidup kita. Tangan Tuhan itu berkuasa untuk menopang kehidupan kita. Sehingga dalam segala keadaan, kalaupun kita harus jatuh, kita pun tidak sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Kalaupun Tuhan izinkan kita masuk Bapak Ibu pada satu kondisi, sepertinya kondisi yang terpuruk, percaya dalam keterpurukan kita pun kita tidak dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan adalah tangan yang berkuasa. Untuk apa? Untuk menopang kehidupan kita. Mazmur 118 ayat 16 sampai 17. Tangan kanan Tuhan apa? Berkuasa apa? Meninggikan. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan Tuhan itu berkuasa mengangkat, bahkan meninggikan hidup kita. Tangan Tuhan itu berkuasa melakukan keperkasaannya. Untuk apa? Membela hidup kita. Amin. Untuk membela kehidupan kita, tangan Tuhan berkuasa. Sehingga berkata, ayat selanjutnya katakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, tangan Tuhan itu berkuasa. Tidak mungkin membiarkan saudara sampai mati, sampai tergeletak di dalam saudara bergumul di hidup ini. Amin Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Sebab itu saudara tidak perlu takut dalam hidup ini. Orang itu bisa mereka-reka yang jahat dalam hidup kita. Benar? Saudara tidak bisa menghalang-halangi orang mereka-reka yang jahat dalam hidupmu. Ya. Siapapun di antara orang-orang di sekeliling, mereka bisa mereka-reka yang jahat. Tapi perhatikan, kalau Tuhan di pihak kita, orang boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan akan mengubah orang itu untuk kebaikan kita. Yusuf memahami benar siapa Tuhannya. Sehingga pernyataan, kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mengubah itu untuk kebaikan.
Kalau kita percaya tangan Tuhan berkuasa, maka saudara nggak perlu takut. Walaupun orang lain mereka-rekakan sesuatu yang jahat dalam hidupmu, saudara tidak perlu takut. Karena Tuhan pasti menolong kita. Yesaya 41 ayat 13 dikatakan begini, sebab aku ini, sekali lagi kata Tuhan, Tuhan Allahmu. Amin. Tuhan menyatakan, aku ini loh Tuhan Allahmu, yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu apa? Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Daud berkata, aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah daripada Tuhan penjaga Israel. Dia yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dialah penjagaku, kata Daud. Saudara, di dalam menghadapi kehidupan ini banyak hal yang terjadi. Tapi satu keyakinan kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan. Orang mau niat jahat untuk usaha kita, ya. Ada yang ditaburi malam-malam di depan tokonya sama orang lain supaya tokonya ini tidak laris. Ada yang orang tidak suka sama kita kirim sesuatu, berniat jahat. Saya mau katakan, saudara, kalau kita punya Tuhan, kita percaya tangan Tuhan itu memegang hidup kita, maka jangan Tuhan yang berperkara. Amin. Ayo dibaca ini Bapak Ibu. Ini statement yang luar biasa. 2, 3. 1000 mangan manusia yang menarikmu apa? Jatuh. Tidak akan sanggup melawan satu tangan Tuhan yang menarikmu naik. 1000 tangan berusaha untuk menjatuhkan hidupmu, membuat hidupmu susah, membuat hidupmu sengsara, difitnah sana sini. Saudara, kalau saudara punya Tuhan, percaya, kau membangun hatimu dengan keteguhan seperti gunung batu, maka 1000 tangan manusia menarikmu untuk jatuh, tidak mampu melawan satu tangan Tuhan untuk menarikmu naik ke atas, Bapak Ibu. Dunia berusaha untuk membuat kita jatuh sengsara, menderita, tapi dia tidak akan mampu ketika tangan Tuhan itu menarik kita naik, Bapak Ibu. Amin. Ini harus kita bangun di dalam hidup kita. Kita harus tahu siapa yang kita percayai di hari-hari ini dan di hari esok. Apa yang kita percayai dalam menghadapi dunia ini, itu membawa keyakinan kita. Paulus berkata bahwa dia tidak malu dalam mempercayai Tuhan, sebab dia tahu kepada siapa dia percaya. Perhatikan ini Bapak. Satu statement yang luar biasa. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu. Karena apa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dalam menjalani kehidupannya Paulus, tantangan-tantangan yang dia hadapi, sisaan, kondisi ketika dia melayani, himpitan, itu tidak menjadikan Paulus malu di dalam mengikut Tuhan. Kenapa Paulus tidak malu? Karena dia tahu kepada siapa dia harus percaya, kepada siapa dia mempercayakan hidupnya. Dan aku yakin bahwa siapa?
Dia ini siapa? Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Aku yakin bahwa Tuhan berkuasa. Amin. Kalau kita tahu kepada siapa kita harus percaya, maka kita tidak malu, kita tidak takut Bapak Ibu. Karena kita tidak akan mati, tapi hidup Bapak Ibu. Ini firman Tuhan untuk menyiapkan kita menghadapi hari esok Bapak Ibu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku masih punya siapa? Tuhan. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara. Amin. Ayo jemaat Tuhan, punya keteguhan hati seperti gunung batu kata firman tadi. Untuk apa? Mempercayai Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bagi Tuhan pasti sanggup. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu kronos, waktu dunia, ya. Mazmur 145 ayat 14 sampai 16. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada apa? Pada apa? Waktunya. Engkau akan membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Amin Bapak Ibu. Waktu kronos itu waktu apa sih? Ya waktu yang ada di dunia. Satu hari berapa jam? 24 jam. Satu minggu berapa hari? 7 hari. Satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Ya. Waktu itu kronos itu ya itu 1 menit 60 detik. Itu waktu kronos. Waktu yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan itu tidak dibatasi waktu kronos. Amin. Tuhan tidak dibatasi waktu kronos. Karena Tuhan itu punya kairos. Katakan kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. Kalau kronos berhenti, selesai sudah. Kalau kronos dalam hidup saudara selesai, ya mati sudah, benar enggak? Waktunya selesai, mati, itu kronos. Kita enggak bisa mengulang kemarin, benar enggak? Kenapa? Karena kita sudah melewati kronos waktu yang ada di dunia. Itu kronos. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup melewati waktu kronos itu. Sebab apa? Tuhan punya kairos. Sehingga waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat, tidak ada terlambat. Amin. Contoh kisah anak Yairus, Markus 5 ayat 35. Tolong buka Mas. Markus 5 ayat 35. Contoh dari anak Yairus ini saudara. Markus 5 ayat 35 dikatakan begini Bapak Ibu. Ketika Yesus berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati,
Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Secara kronos anak Yairus sudah mati, selesai. Berhenti waktunya. Tapi ayat 36. Ayat 36 dikatakan apa? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut. Apa? Apa? Percaya saja. Jangan takut. Percaya saja. Kronosnya berhenti. Tapi aku masih punya kairos, kata Tuhan. Amin. Kronos berhenti. Aku punya kairos. Sehingga bagi Tuhan tidak ada kata terlambat menolong kita, Bapak Ibu. Amin. Dan kalau saudara pelajari di dalam Markus 5 ini, Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus, orang-orang tertawa karena Tuhan berkata dia tidak mati, dia tidur. Padahal dia mati. Tapi Tuhan punya kairos sehingga yang mati pun dibangkitkan, Bapak Ibu. Itu loh Tuhan kita, Bapak Ibu. Tuhan kita tidak dibatasi oleh kronos. Contoh lain adalah Lazarus, saudara Maria dan Marta. Dikabarkan kepada Tuhan Yesus bahwasanya Lazarus sakit keras. Tapi Tuhan tidak bergegas datang kepada Maria dan Marta. Sehingga ada kalimat ini, coba buka Yohanes 11 ayat 21. Yohanes 11 ayat 21 dikatakan begini, kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti apa? Tidak mati. Maria berkata pasti tidak mati kalau ada Tuhan Yesus. Amin. Sekiranya engkau ada di sini waktu itu pasti saudaraku tidak mati. Kronosnya berhenti. Coba Tuhan, seandainya kau berkati aku waktu itu, gak mungkin ini barangku kejual. Saudara, seringkali kita ini dengan Tuhan kita paksa ngikuti apa? Waktu kita. Bener enggak? Tuhan, ini loh Tuhan, uswayahe Tuhan, ayo berkati tuh. Aduh, Tuhan, dalam nama Yesus. Wah, sampai Tuhan kita paksa untuk mengikuti waktu kita. Padahal Tuhan tuh punya kairos. Kita ini hidup di dalam kronos. Ya. Jadi Marta ini ngomong, coba Tuhan kalau waktu Tuhan di kronosnya itu kapan? Waktu Lazarus hidup. Di kronos dia tidak mati. Maria juga ngomong gitu Bapak Ibu. Di ayat yang Dia itu 32 juga Maria sama, Maria juga ngomong. Maria tersungkur dan dia berkata, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekiranya Tuhan menolong waktu kronos, maka saudaraku tidak mati. Tapi Tuhan berkata, enggak, aku punya kairos. Kronosnya berhenti, tapi dengan kairos Tuhan, kronos itu bangkit kembali. Amin. Apa yang terjadi? Lazarus dibangkitkan dari kubur, Bapak Ibu. Tidak lagi di rumah, tapi di kubur, suruh keluar. Lazarus, keluar. Ora wayahe. Amin. Tuhan itu sanggup. Walaupun sepertinya kronos, waktu kita terlambat, tapi saya katakan kairos Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Amin. Kairos, pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Karena Tuhan punya kairos waktunya Tuhan.
2 Korintus 6 ayat 2. Baca 2-3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ayo baca keras, 2-3. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan ini. Itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Waktu ini itu berbicara apa? Kairos. Kalau kairos Tuhan nyata, itu perkenanan Tuhan. Jadi kadang pada waktu aku berkenan, itulah kairosnya. Amin. Jadi perkenanan Tuhan tidak ditentukan kronos. Sekali lagi, perkenanan Tuhan tidak ditentukan apa? Kronos, waktu dunia. Tapi perkenanan Tuhan berdasarkan hatinya Tuhan, waktunya Tuhan. Sehingga dikatakan waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Itulah kairos. Jadi kalau Tuhan memang waktunya berkenan, maka Tuhan pasti nyatakan pertolongannya. Amin. Tuhan nyatakan berkatnya. Jangan takut. Percaya, kita punya Tuhan yang tidak dibatasi kronos. Karena Tuhan punya kairos. Amin. Katakan, Tuhanku punya kairos. Ya. Jadi menurut orang terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Kronosnya boleh berhenti, tapi kalau kairos Tuhan dinyatakan, maka kronos itu akan dihidupkan, Bapak Ibu. Usahamu boleh orang mau lakukan apapun, tapi kalau kairosnya Tuhan turun atas usahamu, maka tidak ada satu kuasa pun yang mampu menahan perkenanan Tuhan. Amin. Jadi kita itu punya Tuhan yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tangan Tuhan berkuasa. Dan waktunya Tuhan itu adalah waktu yang tepat, Bapak Ibu. Ini yang harus kita teguhkan di hati kita. Bagaimana saudara bisa menghadapi dunia yang semakin sulit? Hanya bersama dengan Tuhan. Ya. Satu rema yang dikasih kepada WL tadi, wah luar biasa. Diam di rumah Tuhan itu kekuatanku. Wah, saya dengarnya jam berinding, Bapak Ibu. Seperti Tuhan berbicara. Ayo, teguhkan hatimu seperti gunung batu. Untuk mempercayai Tuhan yang kau sembah. Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Amin. Kesimpulannya adalah musim kehidupan akan selalu berganti. Tetapi percaya dengan teguh bahwa Tuhan sanggup menolong dan menopang kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita pujikan, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu.
persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Amin. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Amin Tuhan. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Amin. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Oh, lewati setiap persoalan. Katakan Tuhan Yesus selalu, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Amin. Jangan berhenti harap padanya. Dengan iman katakan haleluya. Tuhan pasti pasti tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Oh, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti, Tuhan pasti sanggup. amin Tuhan. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yes, amin. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti, amin. Tuhan Haleluya. pasti sanggup. Yes Tuhan, amin. Tangannya takkan terlambat Untuk mengangkatmu. Tuhan masih Amin. sanggup. Haleluya, haleluya. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti. Amin. Amin Tuhan. Tangannya takkan terlambat Haleluya. untuk mengangkat. Oh, amin. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini mengingatkan setiap kita untuk setiap kita meneguhkan hati kepercayaan kita. Seperti Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Tuhanku memelihara kehidupanku. Menghadapi kondisi hari-hari ini di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, saudara harus menetapkan kepercayaanmu. Kepada siapa engkau percayakan hidupmu? Kalau kau percaya kepada Tuhan,
percaya tangan Tuhan memegang hidup kita. Tuhan beserta dengan kita. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Mari kita pujikan lagu ini dengan sebuah satu keyakinan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak akan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya, 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 haleluya. Biar oleh kebenaran-Mu ini Tuhan, kami semakin percaya bahwasannya Tuhan pasti sanggup untuk menolong, menopang kehidupan kami. Tuhan pasti sanggup untuk memelihara setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar kami terus berpegang teguh, meyakini akan apa yang Tuhan firmankan kepada setiap kami. Biar umat-Mu tempat ini bukan hanya mendengar, tetapi mempercayai dan melakukan dalam kehidupan mereka. Dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang tidak baik-baik saja, kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Engkaulah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali di Gereja Bethel Tabernakel Maranatha Ponorogo. Kita percaya bahwa pujian-pujian yang telah kita naikkan dan juga firman yang telah kita dengarkan, kita telah menerima berkat yang luar biasa. Pengumuman untuk minggu ini, tentunya kita mengharapkan untuk kembali lagi bersama hadir di ibadah raya minggu depan yang akan dimulai pukul 8 pagi bertempat di Gereja Bethel Tabernakel Maranatha Ponorogo. Dan juga setelah praise and worship session ada sekolah minggu yang akan dimulai pukul 8:30 setelah praise and worship selesai. Dilanjutkan dengan doa malam yang diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore di Aula GBT Maranatha Ponorogo. Laporan persembahan tanggal 11 September 2022, persepuluhan sebesar Rp355.000, kolekte sebesar Rp320.000, kas kasih sebesar Rp292.000. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum daftar retreat GBT Maranatha yang akan diadakan akhir tahun ini, segera menghubungi Ibu Yayu ya, agar segera diselesaikan proses pendaftarannya. Kebutuhan retreat laporan
keuangan pada nanti untuk Desember 2022 kebutuhan dana sebesar Rp42.100.000 dan pemasukan yang telah diterima saat ini sebesar Rp8.923.000. Jadi masih ada kekurangan sebesar Rp33.177.000. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam pengumpulan dana. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai retreat ini yang sudah mendaftar ya, mohon untuk tetap dipastikan ikut ya, dan mulai melakukan pembayaran pendaftaran atau investasi keikutsertaan 100.000 ya, supaya gini Bapak Ibu, ini tempatnya ini udah penuh ya, ini berebut tempatnya ini di Elika ini. Oleh sebab itu jangan sampai kita batal karena sesuatu hal yang tidak prinsip ya. Jadi yang sudah daftar tolong benar-benar harus memastikan diri untuk ikut ya, sayang karena nanti bisnya kita sudah booking, tempatnya sudah booking, rebutan. Kemarin itu kita masih kurang 6 aja, kita maksa ke tempat retreatnya supaya disediakan karena banyak gereja memakai pada bulan Desember ini untuk mereka juga retreat. Nanti akhir bulan ini udah ditutup pendaftaran ya, pendaftarannya udah ditutup untuk semuanya. Jadi yang dari dalam maupun ya yang dari luar sudah tidak bisa daftar lagi. Jadi mohon Bapak Ibu nanti pastikan Bapak Ibu ikut serta di dalamnya, lalu melakukan pembayaran biaya investasi 100.000 itu tidak mahal untuk 2 malam dan kaos ya. Sebenarnya di mana-mana bonusnya itu kaos ya. Bayarnya apa? Retreatnya. Ini malah terbalik di sini. 100.000 itu hanya untuk kaos ya dan snack. Bonusnya apa? Retreatnya 2 malam. Karena kaosnya aja 85. 15.000 untuk snack berangkat. Jadi bonusnya apa? Retreatnya. Itu anugerah, amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya harapkan untuk ikut serta di dalamnya ya. Topang dengan doa dan dana masih perlu 33 juta. Minggu depan kita persembahan ekstra dan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara berani menabur ya. Menabur itu bukan masalah kelebihan atau kekurangan, tapi menabur itu masalah kerelaan dan panggilan, amin. Kalau kita menabur dengan rela, percaya Tuhan itu tidak pernah berhutang, Tuhan pasti memberkati, amin. Oleh sebab itu mulai minggu depan yang sudah memastikan diri ikut ngukur kaos, ini satu lagi. Ukuran kaosnya sudah siap ya Mas Slamet? Udah ya? Hari ini bisa? Belum bisa ya? Minggu depan ya? Bisa? Mas Slamet bisa enggak ngukur kaos hari ini? Bisa? Nah Bapak Ibu, hari ini sudah bisa ada perincian namanya, sudah ada? Oh belum. Dan dipersiapkan dulu minggu depan saja ya. Jadi perincian namanya dipersiapkan, ngukur. Jadi pulang dari gereja Bapak Ibu ngukur kaos. Ya, ukurannya harus Bapak Ibu yang ukur dirinya. Lalu nanti ukuran itu di sebelahnya kolom tanda tangan ya Mas Slamet. Jadi nanti waktu sudah pastikan ukurannya M. Jangan nanti terus pulang tidur bangun elai. Wah itu bikin pusing ya. Nanti kalau bikin pusing nih Pak Pendetanya yang urus. Jadi pastikan kalau LL, kalau MM gitu ya. Jangan nunggu wangsit, enggak usah wangsit-wangsitan ya. Nanti bangun tidur udah M minta L. Biar besar, nanti kan aku masih bertumbuh besar.
Ya, jadi nanti minggu depan Bapak Ibu datang pulang gereja bisa ngukur ukurannya, lalu tanda tangan, ya, supaya itu ukuran itu berdasarkan dari kemauan dirinya, ya. Jadi ada ukuran M, L, XL, XXL, S ada ya S. Anda tahu nanti, pokoknya diukur ya. Jadi yang ikut diukur, jangan membatalkan. Bapak Ibu bertanggung jawablah terhadap keputusan. Amin. Soalnya kalau sudah dibayar di sana, saudara ndak ikut, itu satu orangnya buang uang 370.000, itu hanya penginapannya, ya kan sayang, ya. Jadi jangan membatalkan, mohon dipersiapkan, jaga kesehatan, ya. Jadi investasi kita ndak mahal, cuma 100.000, kita mau berpartisipasi, ikut, lalu juga kolekte ekstra, Bapak Ibu berikan yang terbaik. Amin. Kalau Tuhan gerakkan ngasih banyak, kasih. Jangan takut, Tuhan pasti memberkati. Habis acara, panitia tinggal sebentar untuk rapat retreat. Ya, kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sebentar kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kami percaya kasih setia Tuhan itu yang menyertai kehidupan kami sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Di akhir ibadah ini kami berdoa buat bangsa negara kami, buat kota kami. Kiranya kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan turun atas bangsa kami, kota kami. Supaya di hari-hari ini Tuhan, di mana banyak gejolak yang muncul akibat kenaikan BBM, akibat Tuhan harga-harga yang mulai naik. Tuhan kami mohon tangan-Mu Tuhan atas bangsa negara kami, sehingga dijauhkan dari segala kekacauan, jauhkan dari segala huru hara, dan biarlah Tuhan Engkau tetap menopang bangsa negara kami, supaya tetap Tuhan berikan keamanan, ketentraman, kesejahteraan atas bangsa ini. Begitu juga dengan kota kami Ponorogo, biar kasih kemurahan Tuhan, berkat Tuhan mengalir, kesejahteraan dinyatakan atas Kabupaten Ponorogo, menjadi kabupaten yang berkembang, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Jiwa-jiwa dituai, banyak orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Mereka Tuhan boleh
mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, baik melalui mimpi, melalui peristiwa-peristiwa, melalui perkabaran Injil. Tuhan, banyak jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, kiranya tetap Tuhan terus memberkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, dalam kebutuhan mereka hari-hari. Tuhan, kiranya Tuhan mencukupkan, memenuhi segala keperluan kebutuhan yang diperlukan hari-hari ini. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat lingkungan kanan kiri depan belakang. Kiranya Tuhan memberkati lingkungan gereja Tuhan tempat ini. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin sakit, mengalami kelemahan tubuh. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Hamba-Mu mengangkat tangan dan berkata, di dalam nama Yesus jadilah Engkau sembuh. Jadilah Engkau pulih. Di dalam nama Yesus jadilah sesuai dengan iman-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Dan setiap kita yang mengalami permasalahan, mengalami persoalan, pergumulan, doa-doa, terimalah jawaban daripada Tuhan. Terimalah pemulihan daripada Tuhan. Terimalah jamahannya yang ajaib, mujizatnya dinyatakan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati rumah tangga yang ada. Memberkati dengan damai sejahtera, sukacita, kerukunan orang tua dengan anak, suami, istri, menantu, mertua. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Pekerjaan yang ada yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tangan Tuhan menyertai, membuat segala sesuatunya berhasil. Mereka yang membuka toko, yang berwirausaha, pegawai negeri, Tuhan yang bertani, bercocok tanam, berternak, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Mereka yang berdagang pun Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, roh takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang ada di luar kota, di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, dalam ibadah-ibadah, jam-jam ibadah yang akan berlangsung dalam minggu-minggu ini, Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan melawat dalam setiap jam-jam ibadah. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau pulang, Tuhan sertai, lindungi, jagai, sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami membawa berkat Tuhan, kami membawa berkas-berkasnya, kami membawa damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar setiap kita didapati berkenan di hadapan Tuhan, dan kita beroleh mahkota kehidupan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.